Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Son Haji dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Son Haji yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada siang hari ini. Video ini dibuat untuk jawaban UAS dari mata kuliah metodologi penelitian, dosen pengampu Bapak Dr. Son Haji SAG MM. Baik, sebelum dilanjutkan kami akan perkenalkan kelompok kami dulu. Dari kelompok 1 dengan saya sendiri Anton Sutriana, kemudian ada Muhammad Adio Fauzan, kemudian ada Juni Indra Purwanto, Leni Marlina, dan yang terakhir ada Linda Kristiana. Seperti biasa, untuk presentasi kali ini kami akan bagi dengan 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh rekan kami. Baik, untuk judul presentasi pada siang hari ini kami akan sampaikan yaitu praktik merumuskan tujuan dan teori penelitian serta penyusunan proposal penelitian dan pengumpulan data. Dosen pengampu Bapak Dr. Son Haji SAG MM. Kemudian untuk poin pemaparannya ada praktik merumuskan tujuan penelitian, karakteristik tujuan penelitian, praktik merumuskan teori penelitian, peran teori dalam penelitian, keterkaitan tujuan dan teori, penyusunan proposal penelitian, tahapan proposal penelitian, praktik pengumpulan data, dan yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Baik, untuk poin yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami Leni Marlina. Untuk waktu kami sediakan. 1. Praktik perumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah arah utama yang ingin dicapai dalam suatu kajian ilmiah. Tujuan disusun untuk menjawab rumusan masalah sehingga penelitian tidak keluar jalur. Dengan merumuskan tujuan yang jelas, peneliti dapat membatasi lingkungan penelitian agar tidak melebar ke hal-hal yang tidak relevan. 2. Karakteristik tujuan penelitian diantaranya spesifik, terukur, realistis. Spesifik yaitu tujuan penelitian harus jelas dan tidak bersifat umum. Misalnya, bukan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di kelas 11 melalui metode diskusi kelompok. Dengan spesifik, penelitian menjadi lebih terarah. Terukur, hasil penelitian dapat dievaluasi dengan indikator yang nyata dan hal ini mencegah penelitian bersifat abstrak atau hanya berupa wacana. Realistis, tujuan disesuaikan dengan kemampuan peneliti, waktu, biaya, dan ketersediaan data. Tujuan yang terlalu muluk sering menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan penelitian. Yang ketiga, praktik merumuskan teori penelitian. Di antaranya, teori merupakan landasan berpikir dalam penelitian. Tanpa teori, penelitian hanya berupa opini atau pengalaman pribadi yang sulit dipertanggungjawabkan. Teori harus dipilih dari literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Tidak semua teori dimasukkan, cukup teori yang benar-benar berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Pemilihan teori yang tepat akan menjaga penelitian tetap fokus. Hal ini penting agar audiens tidak mempertanyakan mengapa teori tertentu digunakan atau kenapa teori lain diabaikan. Dengan demikian, teori yang dipakai benar-benar memperkuat penelitian, bukan justru menimbulkan perdebatan baru. Baik, poin yang keempat, peran teori dalam penelitian. Teori memberikan kerangka konseptual yang memadu penelitian dalam menganalisis masalah. Teori berfungsi sebagai pembatas sudut pandang, sehingga penelitian tidak melebar ke topik yang tidak relevan. Teori juga membantu penelitian menyusun hipotesis atau kerangka berpikir yang logis. Dengan teori, penelitian memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menghindarkan audiens dari pertanyaan seperti, apa dasar Anda melakukan penelitian ini? Poin yang kelima, keterkaitan tujuan dan teori. Tujuan penelitian harus sejalan dengan teori yang digunakan. Jika tidak, penelitian akan terlihat tidak konsisten.
Teori berfungsi menjawab mengapa penelitian dilakukan, sedangkan tujuan menjawab apa yang ingin dicapai. Keduanya saling melengkapi, maksudnya teori mengarahkan cara berpikir peneliti, sedangkan tujuan memberikan arah praktis penelitian. Poin yang keenam, penyusunan proposal penelitian. Proposal adalah dokumen tertulis yang berfungsi sebagai rencana kerja penelitian. Isi utama proposal meliputi perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, serta metode penelitian yang akan digunakan. Proposal tidak membahas hasil penelitian karena sifatnya masih rencana. Hal ini penting agar audiens tidak bertanya tentang hasil yang sebenarnya belum ada. Dengan proposal, penelitian memiliki pedoman yang jelas dan pihak lain bisa memahami rancangan penelitian sebelum dilaksanakan. Yang ketujuh ialah tahapan proposal penelitian. Menentukan masalah harus jelas, spesifik, dan relevan. Masalah yang kabur sering menimbulkan banyak pertanyaan dari pembaca. Studi literatur dilakukan untuk memperkuat landasan teori dan menemukan celah penelitian. Studi literatur yang baik akan menjawab pertanyaan kenapa penelitian ini perlu dilakukannya. Merumuskan tujuan dan teori. Tujuan harus sesuai dengan teori yang dipilih sehingga penelitian konsisten. Menentukan metode penelitian. Metode dipilih sesuai dengan tujuan sehingga tidak ada kebingungan tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya, praktek pengumpulan data. Pengumpulan data adalah memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang digunakan harus valid, benar-benar mengukur apa yang dituju, reliable, konsisten jika diulang, dan relevan berhubung dengan masalah. Jenis data primer atau sekunder sudah ditentukan sejak awal di proposal sehingga tidak ada keraguan tentang sumber data. Selanjutnya ialah teknik pengumpulan data. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian agar dapat faktual. Wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan pedoman pertanyaan agar hasilnya tetap fokus. Kuesioner sebaiknya berbentuk pertanyaan tertutup untuk menghindari jawaban yang melebar. Lalu dokumentasi memanfaatkan dokumen resmi, arsip, atau data sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, saya selanjutnya kesimpulan. Tujuan penelitian berfungsi sebagai arah yang jelas dan terbatas sehingga penelitian tidak melebar. Teori penelitian menjadi dasar konseptual yang relevan, membatasi kajian dan memperkuat keilmian penelitian. Teori penelitian menjadi dasar konseptual yang relevan, membatasi kajian dan memperkuat keilmian penelitian. Proposal penelitian adalah paduan kerja yang sistematis yang memuat masalah, tujuan, dan metode tanpa membahas hasil. Pengumpulan data adalah proses memperoleh bukti ilmiah dengan teknik yang sudah ditentukan sejak awal. Baik, untuk sesi yang pertama, sesi pemaparan sudah selesai. Kita akan lanjut ke sesi yang kedua, yaitu tanya jawab yang akan dipandu oleh rekan kami, Leni Marlina dan Linda Kristiana. Silakan. Untuk pertanyaan nomor 1, apa fungsi kajian pustaka dalam proposal penelitian? Langsung saya jawab. Kajian pustaka berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian di antara penelitian sebelumnya, memperkuat landasan teori, menghindari duplikasi penelitian, dan membantu penyusunan hipotesis atau fokus penelitian. Baik, untuk pertanyaan kedua, kapan teknik wawancara digunakan dalam penelitian? Teknik wawancara digunakan ketika penelitian membutuhkan data yang mendalam mengenai pendapat, pengalaman atau persepsi responden yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Baik rekan-rekan semuanya, presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.